Pagi datang, menyapa tanah yang telah lama bersahabat dengan cangkul dan matahari. Setiap helaian daun padi yang bergoyang, seolah ikut bercerita tentang kehidupan yang tumbuh di antara lumpur dan harapan. Disinilah alam dan manusia bertemu, dalam kesederhanaan yang penuh makna. Di balik luasnya hamparan sawah seluas 234 hektar, terdapat sebuah desa bernama Desa Kayu Bongkok. Desa ini terletak di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas wilayah sekitar 267 hektar, yang meliputi 6 RW dan 25 RT. Desa ini dihuni oleh lebih dari 7.900 jiwa, yang terdiri dari 4.132 lelaki dan 3.801 perempuan. Profil Desa Kayu Bongkok itu terdiri dari 3 dusun atau 3 kejaruan. Di dusun 1 kita ada 2 RW, ada 8 RT, kemudian di dusun 2 ada 2 RW dan 10 RT. Kemudian di dusun 3 itu ada 2 RW dan juga ada 7 RT. Kemudian terkait masalah luas penduduk luas penduduk berdasarkan data yang ada itu untuk perempuan sekitar 3.801 orang, kemudian untuk laki-laki 4.132 jiwa. Nah, kalau dijumlahkan itu sekitar 7.933 jiwa untuk masyarakat Desa Kayu Bongkok. Adapun untuk luas wilayah Desa Kayu Bongkok ada 267 hektar 500 meter. Dengan potensi alam yang begitu besar, terutama di sektor pertanian, menjadikan mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani. Namun sebagian kecil dari mereka juga memiliki mata pencaharian sebagai buruh. Namun, di balik hijaunya sawah dan riak air yang mengalir, Desa Kayu Bongkok menyimpan luka yang tak selalu terlihat. Sungai yang menjadi sumber kehidupan, kini kerap membawa beban yang bukan miliknya. Tumpukan sisa manusia yang hanyut dari rumah-rumah dan ladang, menetap di antara akar dan bebatuan. Perlahan, aliran itu kehilangan kejernihannya, dan bersama arusnya, ikut hanyut pula keseimbangan yang selama ini dijaga. Kesadaran masyarakatnya kurang, buang sampah ke kali, akhirnya sampah-sampah itu pada nyangkut karena dangkalnya saluran air itu seperti itu. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan saluran air yang ada di desa untuk normalisasi. Memang sampah itu memang bukannya dari desa kami aja sih, karena itu tadi di saluran induknya juga banyak sampah. Kita karena saluran itu melewati pasar-pasar ya. Nah, orang-orang pasar itu buang sampah sembarangan, buang-buang aja kita. Sehingga di saluran kita yang ada sampah dari mana-mana, kita akhirnya itu menjadi kumuh kelihatannya. Jika problematika ini dapat diatasi, tentu desa ini akan menjadi jauh lebih baik lagi. Sebuah perjalanan dimulai dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami melangkah dalam tenangnya kehidupan desa. KKN Kalyana Sena 159. 18 mahasiswa dengan cerita dan latar belakang berbeda bertemu dalam satu titik, Desa Kayu Bongkok. Kami membawa 3 harapan sederhana untuk alam yang menunggu sentuhan. Karena bagi kami,
Menjaga lingkungan adalah merawat alam itu sendiri. Dimulai dari melihat banyaknya jerami yang dihasilkan setiap panen, memunculkan inisiatif kami untuk memanfaatkan jerami tersebut untuk dijadikan kompos, hingga akhirnya lahir program kerja kami dengan nama Bokomen, Bongkok Kompos Mandiri. Sebuah program edukasi dan pelatihan yang mengajak warga untuk membuat pupuk kompos dari limbah sisa-sisa pertanian. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sekaligus mendukung ketahanan pangan melalui pupuk ramah lingkungan. Tidak hanya pada limbah pertanian saja, kami menyadari pentingnya pengolahan limbah rumah tangga yang sering diabaikan. Oleh karenanya, kami mengusulkan program kerja Eko Harbo, Ekoenzim Harmoni Bongkok, yang dapat mengolah limbah organik menjadi lebih bermanfaat dan multifungsi dalam kehidupan sehari-hari. Program ini diawali dengan edukasi pentingnya manfaat ekoenzim dari limbah organik sisa buah dan sayur, yang dibarengi dengan praktik pembuatan ekoenzim dari bahan organik sederhana. Selain itu, kami juga melakukan program revitalisasi taman hias yang kami beri nama Jahibo, Jalur Hijau Bongkok, dan juga pembuatan Paboksi, papan inspirasi Bongkok, yang di dalamnya berisi informasi terkait berapa lama penguraian sampah terjadi. Tidak berhenti di situ saja, kami juga memiliki program kerja yang terbagi menjadi 4 bidang. Pada bidang sosial, terdapat program kerja kayu berseri, kegiatan yang melibatkan warga desa untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan ruang publik. Bertepatan pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami turut meramaikan acara Semarak Kemerdekaan di Desa Kayu Bongkok dengan mengikuti kegiatan jalan sehat yang diadakan oleh Kecamatan Sepatan. Dilanjut dengan kegiatan Festival Koloran Desa Kayu Bongkok.
Serta kami juga berkolaborasi bersama Himpaka, Himpunan Pemuda-Pemudi Kayu Bongkok, dalam mengadakan lomba kemerdekaan sebagai bentuk kemeriahan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Selanjutnya pada bidang pendidikan, kami melakukan kegiatan pemberian edukasi, meliputi edukasi kesehatan mental, sex education, dan stop bullying. Tak hanya itu, kami juga turut andil dalam praktik pengajaran di sekolah yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar dan Sekolah Dasar Negeri 3 Kayu Bongkok. Lalu di bidang ekonomi, kami memiliki program kerja yang kami beri nama BOGO, Bongkok Gagas Ide Lokal, yang berfokus pada kegiatan digitalisasi UMKM, dimulai dari edukasi terkait pentingnya branding pada UMKM, pembuatan logo, serta edukasi pembuatan NIB, yang dilanjut dengan pelatihan pemasaran digital, konten marketing, dan kris pada UMKM. Dan yang terakhir di bidang keagamaan, kami turut mendukung peningkatan kualitas ibadah dan pendidikan Al-Quran di lingkungan masyarakat, dimulai dari kegiatan pengajaran keagamaan dengan nama Ngaji Ceria. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan santunan anak yatim dan wakaf Al-Quran yang disponsori oleh YPAI, Yayasan Para Aulia Foundation. Perjalanan ini membawa kita pada satu kesadaran bahwa setiap langkah kecil mampu memberi arti yang besar, seperti embun yang jatuh perlahan namun memberi segar pada bumi. Begitu pula setiap usaha kecil kita yang mampu menumbuhkan harapan yang besar. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik dan mahasiswa yang selalu memberikan arahan-arahan kepada masyarakat kami, dan saya berharap juga apa yang diberikan oleh para adik-adik mahasiswa ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya berharap masyarakat juga bisa menerapkan apa yang diberikan oleh para mahasiswa tersebut, seperti itu. Desa Kayu Bongkok telah memberikan banyak cerita dan arti bagi kami. Setiap langkah dan perjalanan sederhana yang kami lakukan menjadi jejak yang akan selalu kami kenang. Di balik senyum, sapaan, dan kebersamaan yang terjalin, kami belajar bahwa makna kebahagiaan seringkali tumbuh dari hal-hal yang sederhana. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta seluruh staf desa. Juga terima kasih kepada seluruh warga desa Kayu Bongkok yang telah menerima kami dengan penuh kehangatan dan uluran tangan terbuka.
Semoga kisah yang terukir di sini tidak berhenti pada perpisahan, melainkan terus bersemi dalam ingatan dan menjadi pengikat persaudaraan di antara kita. Terima kasih dan sampai jumpa untukmu, Desa Kayu Bongkok. KKN Karyana SMA UIN Jakarta. Karyana Sena. Karyana Sena. Satukan hati bersama memberi hati. Karyana Sena. Satukan hati bersama memberi hati. Karyana Sena. Satukan hati bersama memberi hati. Karyana Sena. Satukan